Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Satu hal ku mengerti, hidup ini takkan lama. Kau berkata padaku, rumahku tak di sini, tapi di pelukan Bapa di surga. Ajarku terus renungkan setiap kata dan firman-Mu, dan terus berjuang sampai akhir hidupku. Kau dapatiku, senangkan hatimu. Ku mau terus lakukan firman-Mu dalam hidupku, di setiap nafasku. Ajariku ikuti rencana-Mu sampai akhir hidupku. Ku layak masuk dalam kerajaan-Mu. Ku mau terus lakukan firman-Mu dalam hidupku, di setiap nafasku. Ajariku ikuti rencana-Mu sampai akhir hidupku. Ku layak masuk dalam kerajaan-Mu. Ku mau terus lakukan firman-Mu dalam hidupku, di setiap nafasku. Dan ajariku
duduk diam dalam hadiratmu, merenungkan kasihmu yang tak pernah hilang di hidupku, merenungkan firman-Mu yang menuntun jalan hidupku, hidup dalam rencana-Mu, menghidupkan Roh-Mu di dalamku. Ku mau lebih lagi mencintaimu, ku mau lebih dalam mengenalmu, hidup di dalam setiap kehendak-Mu sampai seumur hidupku, sampai habis nafasku, mengabdikan hidupku untuk kemuliaan-Mu. Sampai seumur hidup, sampai habis nafasku, mengabdikan hidupku untuk kemuliaan-Mu. Ku mau lebih lagi mencintaimu, ku mau lebih dalam mengenalmu, hidup di dalam setiap kehendak-Mu sampai seumur hidupku, sampai habis nafasku, mengabdikan hidupku untuk kemuliaan-Mu. Sampai seumur hidupku, sampai habis nafasku, mengabdikan hidupku untuk kemuliaan-Mu. hidupku
cinta kau selamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, namun ku tetap, ku percaya padamu, Kau Tuhan dan Rajaku, memegangku teguh, mendekatku selalu, jiwaku memuji-Mu, agungkan pribadi-Mu, sangat ku cinta Kau, sangat ku cinta Kau, ku percaya padamu, Kau Tuhan dan Rajaku, memegangku teguh, mendekatku selalu, jiwaku memuji-Mu, agungkan pribadi-Mu, sangat ku cinta Kau selamanya. Sangat ku cinta Kau, sangat ku cinta Kau, sangat ku cinta Kau selamanya. Kau Bapa yang baik, memberikan Roh Kudus-Mu untuk menuntun selalu dalam kebenaran-Mu. Kau Bapa yang setia, takkan tinggalkanku, mengajarku selalu sampai sempurna. Ku mau menyerahkan seluruh hidupku, ku mau memindahkan hatiku ke rumah-Mu. Takkan ada lagi harapan dalam hidupku selain Engkau, Yesus. Kau Bapa yang baik, memberikan Roh Kudus-Mu untuk menuntun selalu dan Shalom CDC. Senang banget bisa bertemu kalian semua di sini. Mari sama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yes,
see the world in life. I see the world in wonder. I see the world in life, bursting in living color. I see the world your way, and I'm walking in the light. Yeah. I see the world in light. I see the world in wonder. I see the world in life, bursting in living color. I see the world your way, and I'm walking in the light. Yeah. Oh, I see the world in light. I see the world in wonder. I see the world in life, bursting in living color. I see the world your way, and I'm walking in the light. Oh, I see the world in light. I see the world in wonder. I see the world in life, bursting in living color. I see the world your way, and I'm walking in the light. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Semuanya yang ada di bumi ini hanya ada karena Engkau. Dan karena Engkau bersama kami dapat hidup sampai sekarang. Dan kami dapat memuliakan dan berterima kasih atas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Karena Engkau ada selalu bersama kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan. Teguhkan hati. Amin. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Jangan sungguh katakan lagu ini dari awal. Engkau ada bersama kami Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan
lewati semua. Perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar, anugerahmu besar, berlimpah bagi. Katakan dengan lebih sungguh lagi, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar, berlimpah bagiku. Dengan lembut kita katakan, bersamamu Bapa, amin. Ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerahmu besar, berlimpah bagi. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya, Perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Karena Engkau yang bertindak Engkau yang bertindak, dan memberi pertolongan Bapa, memberi pertolongan. Amin. Anugerahmu besar, berlimpah bagiku. Anugerahmu besar. kau ikuti Yesus, Tuhan dan Rajaku, walau sukar dan berat jalan salibmu, di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersamamu. Katakan dengan lebih sungguh, ku mau ikut Yesus. Mau ikut Yesus, Tuhan dan Rajaku, walau sukar dan berat jalan salibmu, di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersamamu. Ku
walau sukar dan berat jalan salibmu. Di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersamamu, sampai kemuliaan, sampai kemuliaan bersamamu, sampai kemuliaan, sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk hari ini. Bapa, kami benar-benar ingin mengikut Engkau. Kami tahu Bapa, berat sekali jalan kami mengikut Engkau. Tapi menjadi satu kehormatan, menjadi satu kebanggaan kalau kami boleh mengikut Engkau semenjak kami muda. Bapa, sebentar kami ingin mendengarkan isi hati-Mu. Kiranya Bapa beracaralah dan berkata-katalah di tengah-tengah kami, walaupun kami mungkin berbeda tempat, tapi kami percaya kuasa-Mu menjangkau setiap kami, melawat setiap kami. Hanya dalam nama-Mu Bapa kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Oke, shalom teman-teman. Senang masih bisa dapat kesempatan untuk sharing di tengah-tengah kalian. Semoga hari ini menjadi hari yang baik buat kita semua. Yuk, sebelum kita mulai, Koko minta buat kita sama-sama mempersiapkan diri. Kita duduk di posisi yang benar, kita jangan sambil melakukan aktivitas yang lain. Dan kalau bisa mungkin kalian bisa siapkan gadget atau Alkitab kalian untuk nanti kalau misalkan ada ayat-ayat bisa ikut baca ayat tersebut. Oke, jadi hari ini temanya adalah vaksin terampuh. Kita ngelihat keadaan dunia sekarang yang semakin sebenarnya membahayakan, yang semakin tidak menentu dan semakin mengancam. Bukan hanya dari kejadian-kejadian yang sekarang ini kita alami, tapi juga dari berita-berita lain. Seperti mungkin misalkan kalau teman-teman baca ada isu-isu soal negara yang akan berperang. Isu-isu negara yang mungkin kalau kalian berpikir apa dampaknya buat kita, yang penting kita aman-aman aja. Tapi ternyata dari isu-isu dan berita-berita itu benar-benar membuat kita sadar bahwa keadaan kita pun juga sedang tidak baik. Belum lagi dengan berita-berita tentang potensi bencana alam yang bisa terjadi kapan saja teman-teman. Dan juga tidak menutup kemungkinan akan ada wabah-wabah penyakit lain yang lebih parah dari hari ini mungkin. Nah, banyak hal yang mungkin terjadi dan akan terjadi yang tidak bisa kita pastikan. Sekarang kita semua berjuang atau mungkin fokus banyak orang ingin mendapatkan vaksin, ingin mendapatkan kabar baik dari vaksin, ingin berlomba-lomba, ingin lebih cepat mendapatkan vaksin. Banyak orang terus-terusan dengar berita yang terus diupdate sampai lupa diri untuk mengupdate dirinya sendiri. Dia membaca, dia melihat berita tentang kondisi-kondisi sekarang yang berharap semoga ada vaksin dalam waktu dekat. Ya, saya pun juga berharap semoga ada vaksin dalam waktu dekat. Tapi kalaupun mungkin udah ada vaksin, itu pun tidak membuat kita kembali ke kehidupan normal. Itu pun juga tidak membuat kita merasa kondisi paling aman. Nah, kita harus ganti fokus kita teman-teman. Ini hal yang sangat penting, hal yang sangat mendasar, tapi hal yang sering banget kita lupa. Kita harus banget menemukan maksud Tuhan di balik semua ini. Tentu kita percaya tidak ada hal yang terjadi di luar dari seizin Tuhan. Dan kita harus melihat apa yang menjadi maksud Tuhan di balik semua kejadian yang kita alami. Terbukti bahwa Tuhan pun juga berbicara melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kalau dikatakan di Matius 24, ayat 32 sampai 33 Tuhan berkata, "Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat.
Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Sebenarnya teman-teman, ketika Tuhan Yesus bangkit dan naik kembali ke surga, itu sudah memulai akhir zaman kita. Dan memang tidak ada yang tahu kapan Bapa mengakhiri sejarah dunia ini. Tapi yang paling jelas adalah di ayat 35, langit dan bumi akan berlalu tetapi perkataanku tidak berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ini menjadi peringatan buat kita teman-teman untuk tidak menganggap remeh hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Mungkin kita merasa aman, ya kan? Selama kita masih bisa nonton, masih bisa main-main di rumah, kita akan merasa semuanya aman-aman saja. Selama kita masih bisa leha-leha, rebah-rebahan sambil nonton, ya dunia mau goncang-gancing juga gak gitu masalah. Selama kita juga masih bisa pesan makanan lewat online, kita pun juga gak gitu banyak mempermasalahkan akan terjadi apa hari esok. Nah, yang paling masalah adalah hari ini kita tidak menjadi manusia yang berjaga-jaga. Padahal Tuhan sudah jelas mengatakan bahwa harus memperhatikan tanda-tanda seperti pelajaran dari pohon ara ini. Kita nggak boleh mengabaikan apa yang terjadi sekarang ini. Tuhan berkata sama seperti halnya pada zaman Nuh, di mana hampir semua orang menganggap remeh. Dan ternyata tiba-tiba di saat yang mereka tidak duga, air bah membinasakan mereka. Demikian juga kelak pada hari kedatangan anak manusia, dunia akan merasa aman-aman saja, manusia akan beraktivitas seperti biasa. Tapi tiba-tiba seperti kilat yang menyambar dari timur sampai barat, Tuhan datang. Artinya cepat sekali kejadian berakhir dunia itu cepat sekali. Tidak seperti film yang dulu mungkin kita tonton ya, yang berjudul 2012. Yang mungkin kalau kiamat masih bisa cari cara lari diri. Pakai pesawat kah, pakai mobil kah, atau bikin kapal selam gitu kan. Kedatangan anak manusia, kedatangan Tuhan kita tuh tidak terjadi dalam waktu yang cepat. Tidak mungkin orang bisa mempersiapkan diri lagi. Maka dikatakan di ayat 42, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Berjaga-jaga dari sekarang teman-teman. Berjaga-jaga justru di saat kondisi yang paling aman. Disitulah kita harus merasa paling kritis. Bahaya sekali ketika seseorang terus merasa aman sampai dia tidak berjaga-jaga. Nah, masalahnya teman-teman, kenyataannya banyak orang yang gak peduli dengan hal ini. Sebenarnya kalau ngomong jujur teman-teman, Koko pun juga merasa aneh ketika berbicara dan mempersiapkan hal ini. Apalagi untuk kita di usia yang masih muda, usia kita usia prima untuk menggapai mimpi dan cita-cita kita. Rasanya lebay banget ngomongin hal ini sekarang. Ya tapi kenyataannya banyak orang yang gak mempersiapkan diri dengan benar, tidak berjaga-jaga. Dan banyak orang yang justru hanya memikirkan perlindungan atau pemecahan masalah duniawi. Tapi gak pernah memperkarakan dirinya di hadapan Tuhan. Jadi yang paling penting persoalan utama kita bukanlah di COVID. Tapi bagaimana untuk kita dapat melakukan kehendak Bapa. Pemecahan utama kita bukan di vaksin. Tapi bagaimana kita didapati berkenan di hadapan Tuhan. Kita dapat vaksin pun juga tidak menutup kemungkinan kita bisa mengalami hal yang buruk lainnya. Tapi kalau kita berlindung dan berkenan di hadapan Tuhan, kita tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Tuhan. Dan itu adalah vaksin yang paling terampuh teman-teman. Nah, jadi ingatlah bahwa setiap orang pasti rata-rata akan mencari solusi dari masalah yang dihadapi sekarang. Contohnya ya seperti sekarang kita menghadapi COVID, yang sebenarnya banyak orang merasa ya yang penting aduh kapan ya ini kelar ya. Aduh kapan ya ini bisa dapat vaksin ya. Aduh kapan ya gue bisa jalan-jalan lagi ya. Aduh kapan ya gue bisa ketemu teman lagi ya. Dan itu membuat kita tidak berjaga-jaga. Itu tidak membuat kita berjaga-jaga. Jadi bersyukurlah kalau Tuhan masih memberikan kita kejutan seperti hari ini. Karena ini ada maksud untuk kita berbalik dan bertobat teman-teman. Ini ada maksud buat kita lebih memperhatikan hidup dan berjaga-jaga. Karena di Matius 7
ayat 21 sampai 23 dikatakan, bukan mereka yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Nah pertanyaannya, apakah dalam hidup kita sudah berjuang melakukan kehendak Bapa? Tentu ini tidak otomatis, harus ada perjuangan, harus ada pergumulan. Tapi kalau kebiasaan kita hanya puas mencari Tuhan di gereja, tanpa kita juga berjuang mengalami Dia setiap hari, kita hanya puas sudah menjadi Kristen dan merasa udah pasti selamat. Kita hanya puas karena kita nangis-nangis dalam puji-pujian, tapi kita nggak pernah mengalami Dia sampai akhirnya membentuk nurani kita. Kita sebenarnya belum melakukan kehendak Bapa. Jadi bersyukurlah untuk kejutan yang Tuhan berikan. Karena tanpa kejutan ini, mungkin banyak orang akan hidup aman, hidup tenang, tapi ia tidak sadar sedang menuju kebinasaan. Jadi yuk sama-sama kita belajar untuk kita benar-benar memperhatikan hidup teman-teman. Koko tahu kita masih muda. Tapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa kita pun juga bisa mati muda. Dan sangat mungkin Tuhan juga akan datang dalam waktu yang dekat. Karena tidak ada yang tahu teman-teman. Jadi berjaga-jagalah selagi masih ada kesempatan. Jangan seperti gadis yang bodoh, tapi seperti gadis yang bijaksana. Nah, kalau misalkan kita ambil ilustrasi, ujian masuk ketika kita mau kuliah atau ketika kita mau masuk ke dalam suatu perusahaan, itu ada standarnya, ya kan? Semakin prestis kuliah dan semakin prestis perusahaan, biasanya seleksi masuknya akan semakin ketat, akan semakin sulit. Dan kita akan mempersiapkan dirinya mati-matian. Kita rela buat gak jalan-jalan sama temen, kita rela ngurangin waktu main kita rela ngurangin waktu nonton kita, demi kita bisa masuk ke kampus atau perusahaan yang kita idamkan. Nah pertanyaannya, apakah masuk surga tidak ada standarnya? Apakah masuk surga tidak ada kriteria yang harus dicapai? Kalau misalkan untuk masuk kampus aja kita berjuang mati-matian, harusnya kita masuk ke surga pun juga lebih mati-matian lagi. Yang jadi hal penting adalah Tuhan tidak benar-benar memaksa seseorang untuk membuat orang itu mengikut Dia. Ini kalau kasih ilustrasi simple, Tuhan mungkin terkesan lebih cuek dalam tanda kutip ya. Lebih cuek dari pedagang toko. Ya kan, kalau misalkan teman-teman punya cerita atau pengalaman langsung ketika melihat, biasa ibu-ibu ya, biasa mama-mama gitu kan. Lagi ke satu toko ngelihat baju bagus nih, harganya berapa? 100.000 Ci gitu kan. Bisa ditawar gak? Aduh ya mentok 90 gitu. Aduh 50 aja deh gitu kan. Biasanya kan kekuatan emak kan nawarnya gak kira-kira gitu kan. 50 aja deh gitu. Aduh gak dapet Ci gitu. Aduh yaudah deh. Bisalah 50, aduh gak dapet di toko sebelah deh Ci gitu kan. Terus yaudah deh saya pergi gitu kan. Seolah-olah pedagangnya juga cuek. Ya udahlah nggak apa-apa, nggak dapet gitu kan. Ya udah saya pergi. Tapi begitu berapa langkah dipanggil lagi. Nggak apa-apa sih, bisa gitu kan. 50 dah nggak apa-apa. Nah Tuhan nggak memaksa kita sampai menarik-narik kita. Kitalah yang harus memberi diri teman-teman, untuk kita yang memaksa diri untuk bisa diterima Tuhan. Jadi kalau misalkan kita, Koko tahu, saya pun punya pengalaman pribadi untuk konsisten mengikut Tuhan tuh nggak gampang. Untuk kita membunuh kedagingan dan lepas dari dosa itu nggak gampang. Dan terkadang kita pingin atau seringkali kita bertanya, gimana caranya gue bisa konsisten dalam ikut Tuhan? Gue tahu gue sendiri punya pergumulan dalam hal ini dan gue pingin lepas, tapi bagaimana caranya buat kita konsisten? Satu hal yang harus kita ingat teman-teman. Tuhan Allah Bapa memberikan kita Roh Kudus sebagai pengawas dalam diri kita. Dan ini berdasarkan dari pengalaman pribadi membuat Koko lebih bisa konsisten dalam menjaga hidup. Bukan hanya ketika kita baru melakukan kesalahan kita bertobat, kita minta ampun. Tapi bahkan sebelum kita melakukan itu Roh Kudus sudah mengingatkan. Sudah mengingatkan bahwa kita harus berhati-hati. Nah tentu dengan firman Tuhan yang semakin banyak kita dengar, kita akan semakin peka dengan suara Roh Kudus. Makanya penting banget buat kita mendengarkan firman Tuhan. Karena disitulah sarana Roh Kudus berbicara.
Tapi masalahnya banyak orang mendukakan Roh Kudus ketika ia sudah diingatkan, ia berkata udahlah sekali ini aja. Udahlah gak apa-apa nanti tinggal minta ampun. Akhirnya Roh Kudus didukakan. Kalau misalkan kita bisa mengikuti suara Roh Kudus, itu benar-benar bertindak sebagai pengawas. Kita gak perlu nunggu sampai salah baru minta ampun. Begitu udah agak meleset dikit kita udah langsung bisa merasa salah dan kita minta ampun. Nah makanya penting banget sebenarnya bukan ketika kita berdosa terus kita minta ampun terus kita merasa bersalah. Sebenarnya intinya bukan di situ teman-teman. Tapi intinya di mana kita bisa merubah kodrat kita, keadaan diri kita. Makanya dikatakan di Roma 12 ayat 2, untuk kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi kita harus terus mengalami pembaharuan pikiran. Kalau misalkan ya mungkin banyak orang berpikir, waduh gila nih, aduh gue habis melakukan dosa. Aduh kalau besok gue mati gimana ya, gue masuk neraka nih. Aduh gue harus minta ampun buru-buru. Rasa bersalahnya salah. Sebenarnya Tuhan ya kita harus percaya di atas kayu salib Tuhan udah menebus setiap dosa setiap manusia. Yang menjadi permasalahan bukan ketika kita berbuat dosa terus kita minta ampun. Tapi yang menjadi permasalahan adalah seberapa besar diri kita memberi diri kita untuk dibentuk. Kalau misalkan kita memiliki nurani, teman-teman, ini tubuh. Koko yakin kalian pun juga udah lumayan sering ya. Nurani ini berdasarkan dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Kalau misalkan kita melakukan dosa dan terus-menerus kita melakukan dosa, lama-kelamaan bukan berarti kita minta ampun terus kita takut gak diampuni. Lama-kelamaan kita tidak bisa mencapai nurani seperti yang Allah mau. Dan itu adalah yang menjadi masalah teman-teman. Makanya kalau misalkan kita lihat kok orang bisa ya ngomong kasar tanpa merasa bersalah. Kok orang bisa ya kayaknya bohong tanpa merasa bersalah. Ya karena nuraninya udah terlalu banyak informasi yang salah. Udah terlalu sering dia berbohong. Udah terlalu sering dia ngomong kasar. Sampai akhirnya nuraninya sendiri pun udah seperti itu. Nah makanya yang menjadi masalah bukan ketika kita berdosa terus kita takut masuk neraka. Yang menjadi masalah ketika kita tidak melatih nurani kita menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Makanya ketika kita pasti jatuh bangun. Ketika kita merasa bersalah, kita melakukan dosa. Jangan pesimis, jangan menyerah, jangan merasa aduh udah deh gue gak bisa bangkit lagi, udah deh gue emang udah takdir gue gini. Jangan itu menjadi sarana iblis untuk membuat kita malah menjadi diri kita yang tidak berkenan. Ketika kita jatuh, ketika kita salah lagi, kita harus sadar bahwa Tuhan udah mengampuni. Maka kita harus mengampuni diri. Tapi yang menjadi pertanyaan setelah kita jatuh, kita harus bangkit lebih giat lagi. Dan di situ Roh Kudus akan terus mengingatkan. Sampai akhirnya kita tidak jatuh lagi teman-teman. Ketika kita terus melatih diri kita. Nah makanya selagi mendengar ini teman-teman, yuk berbalik dan bertobatlah. Ingat, tidak ada satupun yang tahu kapan Tuhan datang. Dan Tuhan berkata untuk kita berjaga-jaga. Jadi setiap pergumulan, setiap dosa yang kita alami, yang kita mungkin masih simpan. Sekaranglah saatnya untuk kita lepaskan. Tidak ada dosa yang terlalu bejat dan terlalu hina sampai Tuhan tidak mengampuni. Tapi kalau sampai sudah menghujat Roh Kudus, nah itu baru sampai titik di mana seseorang tidak bisa balik lagi. Sekalipun dia mendengar firman, dia akan berkata, itu mah omongan doang. Udah gak bisa ditegur lagi, udah gak bisa dibina lagi. Kalau misalkan teman-teman gagal mencapai ranking 1 dan akhirnya gak dapat hadiah yang dijanjikan dari orang tua, itu gak menjadi masalah teman-teman. Kalau misalkan teman-teman gagal masuk ke kampus atau perusahaan yang kalian inginkan, padahal kalian udah mati-matian berjuang, itu pun juga gak jadi masalah. Sekalipun mungkin teman-teman yang udah bekerja dan akhirnya harus dipecat dan akhirnya harus tidak punya pekerjaan, harus mencari pekerjaan baru,
Itu pun juga bukan masalah teman-teman. Yang menjadi masalah besar adalah ketika seseorang meninggal, ia gagal untuk mendapat perkenanan Tuhan. Ia gagal untuk menyenangkan hati Tuhan dan akhirnya binasa. Jadi kalau misalkan dalam dunia kita ada gagalnya, itu tidak menjadi masalah. Kegagalan kita atau kegagalan yang harus sekali kita hindarkan adalah satu, ketika kita tidak berkenan di hadapannya. Selagi masih mendengar ini, harus banget kita berbalik. Isi hari kita dengan terus menyenangkan hatinya dalam setiap hal. Jangan sampai memberi kesempatan iblis untuk membuat diri kita menjadi landasannya, untuk membuat diri kita terus jatuh dalam dosa. Dari setiap pilihan yang kita hadapi, kalau kita mengikuti suara Roh Kudus, kita akan memiliki nurani yang semakin dewasa. Kita akan semakin mengerti maksud pikiran Tuhan. Kita akan semakin bisa mencapai keserupaan yang Tuhan mau. Yang pasti kita akan hidup berbeda dari dunia. Teman-teman, kau tahu sebagai anak muda kita ingin mencari gengsi. Kita ingin mencari ketenaran, mungkin secara kehormatan, mungkin dari sosial media kita ingin dapat follower banyak. Kita ingin dianggap keren, kita ingin dianggap wow gitu. Mungkin ada juga yang merasa iri dengan keadaan satu orang dengan yang lain. Ada juga yang merasa, aduh hidup gue gak adil, aduh hidup gue paling gak enak. Ada yang juga yang bahkan merasa, ya udah deh, gue ikutin apa yang teman-teman gue mau. Baik itu merokok, baik itu minum minuman keras, baik itu ke klub. Biar apa? Biar dapat pengakuan dari orang-orang lain. Biar menjadi kelompoknya mereka. Kalau kita mengerti kebenaran dan kita mengerti bahwa dunia ini bisa aja berakhir kapan saja, kita udah gak mencari kehormatan di mata orang. Kita udah gak mencari kebahagiaan di dunia. Jadi janganlah berfokus diri merasa kurang, merasa butuh sesuatu dari dunia, merasa butuh kebahagiaan dari dunia. Padahal keamanan diri kita hanyalah ketika kita didapati berkenan. Kalau kita udah menjadi kesukaan Allah, kita gak butuh apa-apa lagi teman-teman. Kita gak butuh apa-apa lagi. Masalahnya bagaimana kita mau memberi diri berjuang untuk menjadi kesukaan Allah. Makanya ya teman-teman, ketika kita bisa semakin meninggalkan kewajaran dan pola hidup dunia, kita akan semakin peka dengan Roh Kudus, kita akan semakin peka dengan kehendak Bapa, dan kita bisa melakukannya. Dan di situ kita akan benar-benar seperti terpisah dari dunia, dan kita menampilkan kualitas anak Allah. Pasti keadaan kualitas anak Allah tersebutlah keadaan yang Tuhan mau. Dan ketika kita bisa mencapai kualitas itu, kita nggak perlu apa-apa lagi. Itu adalah vaksin terampuh dalam diri kita ketika kita sudah berada dan tinggal di dalam Tuhan. Tinggal berarti kita melakukan kehendaknya. Tinggal bukan berarti kita rajin ke gereja saja. Tinggal bukan berarti kita udah menjadi Kristen lalu kita pasti tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan kita membuang kepentingan kita dan kita hidup untuk kepentingan Bapa. Nah makanya teman-teman, seperti di Roma 8 ayat 38 sampai 39 dikatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Tuhan kita. Ketika kita berkenan di hadapan Bapa, ketika kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan tidak hanya sekedar melindungi tubuh fisik kita, Dia melindungi jiwa kita. Kita tidak hanya sekedar dilindungi sejak kita di bumi, tapi kita dilindungi sampai kekekalan. Ketika kita yakin bahwa kita di dalam Dia karena telah melakukan kehendak-Nya, kita yakin bahwa kita akan selalu ada dalam perlindungannya. Kita gak butuh vaksin apapun lagi. Kita hanya membutuhkan vaksin ini teman-teman. Vaksin yang terampuh yang Tuhan berikan. Maut tidak dapat memisahkan kita dari Bapa.
dari Tuhan ketika kita udah berkenan di hadapannya. Kita nyanyikan lagu Ku Mau Ikut sebagai lagu penutup. Yesus Tuhan. Pokok minta untuk kita dan sama-sama Raja, menyanyikan lagu ini di rumah. walau suka dan berat jalan salibmu. Ikut Tuhan adalah ketika kita punya pilihan berbuat dosa, tapi kita memilih tidak. Baru di situ kita bisa mengatakan, Tuhan, aku mengikut Engkau. Sampai kemuliaan Sekali lagi kita katakan, bersamamu Tuhan. Ku mau ikut Yesus, Tuhan dan Rajaku, walau sukar dan berat jalan salibmu. Di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Sekali lagi kita katakan, mau ikut Yesus. teman-teman berdoa di rumah masing-masing. Dan Raja, Jadikan ini momen di mana kalian berjanji untuk mengikut Tuhan. Di mana ini menjadi momen di mana kalian meninggalkan segala dosa kalian. Jadikan ini momen di mana Tuhan menjadi satu-satunya kebahagiaan dalam hidup kita. sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Sampai kemuliaan. Sampai kemuliaan bersamamu. Sampai kemuliaan. Sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih masih boleh mendengarkan isi hati-Mu. Maafkan kami Bapa, kami sering lupa berjaga-jaga. Maafkan kami Bapa, kami sering jatuh ke dalam dosa. Maafkan kami Bapa, kami masih sering mencari kebahagiaan dunia. Padahal kami tahu bahwa ini semua akan berakhir. Kami ingin belajar memindahkan hati kami ke rumah-Mu ya Bapa. Kami ingin belajar untuk melakukan kehendak-Mu. Kami ingin menjadi anak-anak yang berkualitas agar kami tahu Bapa bahwa keamanan kami hanyalah di dalam Engkau. Bapa, ampunilah kami. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama-Mu Bapa, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.